Hai sahabat yoga, bertemu lagi dengan saya Luna. Dan hari ini saya ada di Bali, tepatnya di Pasraman Markandeya Yoga Indonesia di Jalan Hajamuruk, Denpasar. Dan hari ini saya bertemu dengan dua orang guru dari Markandeya Yoga Indonesia. Satu adalah Guru Made Sumantra dan satu lagi adalah Bunda Dian Kania. Sahabat yoga, dua orang guru ini adalah dua orang guru yang menginspirasi saya dan yang mendidik saya, sehingga kemudian saya sangat tertarik dengan yoga healing. Karena yoga healing ini saya geluti karena satu pertimbangannya, saya pada saat ikut yoga bertujuan pengen sembuh. Jadi saya memang tidak bertujuan untuk bisa menaklukkan pose-pose yang sulit. Tujuan saya beryoga adalah untuk sembuh. Dan setelah saya ikut beberapa pelatihan yoga, kemudian saya sangat cocok dengan yoga healing ini karena memang dia pendekatannya tujuannya adalah untuk penyembuhan. Jadi bukan untuk mengeksekusi pose-pose yang sulit. Karena terus terang ketika saya pertama kali ikut yoga, tubuh saya itu tidak fleksibel. Kemudian saya berpikir, apakah hanya orang yang tubuhnya fleksibel dan dia punya kekuatan otot yang baik yang bisa beryoga? Saat itu saya berpikir, oh barangkali yoga itu ada pemula, lalu ada tingkat lanjutan dan tingkat yang advance-nya begitu ya. Bahwa ternyata setiap yoga itu seharusnya bisa dilakukan oleh setiap orang. Jadi justru buat orang-orang yang punya masalah kesehatan, justru mereka harus ikut beryoga. Dan di Markandeya inilah yang kemudian saya menemukan semua pose-pose, kemudian teknik bernafas yang dikenalkan, dan termasuk teknik meditasi yang dikenalkan. Itu semua tujuannya untuk penyembuhan. Nah, hari ini saya mau mewawancarai dua orang guru saya berkaitan dengan virus corona. Nah, virus corona ini memang pada saat saya datang ke Bali itu memang sedang seru-serunya. Sedang ramai-ramainya juga di seluruh dunia ya, bukan hanya di Bali. Nah, inilah hasil wawancara saya dengan Guru Made Sumantra. Dan kemudian saya selama membuat video untuk edukasi publik yang berkaitan dengan teknik bernafas, kemudian juga dengan istilah-istilah dan kemudian manfaatnya gitu ya. Saya banyak berdialog dengan Bunda Dian Kania. Jadi beliau banyak membimbing saya dan banyak mensupport saya, menyemangati saya untuk terus melakukan edukasi publik ini. Selain dua orang guru ini, memang ada guru-guru yang terus menyemangati saya, guru-guru yang termasuk juga sahabat saya, dan saya sangat berterima kasih buat semua guru yang sudah memberikan masukan pada saya. Dan sahabat yoga, sekarang kita simak ya wawancara saya dengan Guru Made Sumantra. Hai sahabat yoga, hari ini saya ada di Pasraman di Hayamuruk, Denpasar, dan hari ini saya sudah mengikuti teacher training dan saya belajar bersama Guru Made Sumantra. Ada cerita yang asik, cerita yang unik. Kenapa? Kemudian saya ingin sekali sampai pada titik pembelajaran yang sekarang kita belajar, yang saya belajar bersama Guru Made. Tentang apa itu? Ayo ikut sama saya ya. Halo Guru Made. Ya Guru Made, cerita-cerita dikit ya Guru ya. Ya Guru, kan tadi saya sudah ikut TT 300 Guru. Terus saya sudah melampaui rasanya ketika melewati 50, 100, 150, 200. Dan sekarang ketika masuk melampaui 300, saya merasa ada satu afirmasi yang kena banget di badan saya, di hati dan jiwa. Terutama di jiwa gitu. Nah mungkin Guru bisa bercerita sebenarnya apa yang dimaksud dengan Pratyahara Yoga dan kemudian Dharana Yoga.
begini, kita sekarang memasuki namanya yoga di ranah jiwa namanya ya, di ranah pikiran. Nah, itu sudah termasuk yoga tingkat pratihara dan ranah. Fungsinya apa? Karena kita harus memahami bahwa sesuatu negatif dan positif masuk ke dalam diri kita melalui namanya panca indera ya. Panca indera itu karena panca indera menyerap semua informasi-informasi di alam semesta ini, dan itu akan direkam masuk ke dalam pikiran ya. Nah, kalau misalnya kita sering seperti merekam atau dimasuki informasi-informasi yang negatif, itu akan negatif masuk ke dalam pikiran. Kalau sudah pikiran kita menjadi negatif, itu akan mempengaruhi emosi juga menjadi negatif. Emosi yang negatif juga akan mempengaruhi kerja tubuh kita juga akan menjadi negatif. Nah, itu pentingnya kita berlatih pratihara supaya apa? Itu semakin screening, semakin menyaring informasi dilakukan oleh indera-indera kita. Nah, kalau kita sudah berlatih ini, kita bisa mengontrol indera, sehingga kita bisa mengarahkan indera kita baik mata, penciuman, pendengaran, rasa kita ke hal-hal yang lebih positif ya, sehingga dengan seringnya masuk informasi yang positif, sehingga kehidupan kita pun akan menjadi lebih positif. Cuma kita yang bisa berubah diri kita ya, kita tidak bisa berubah orang lain. Kita merubah diri kita dengan apa? Dengan daya-daya atau bekal-bekal yang sudah dikasih oleh Tuhan Yang Maha Kuasa berupa alat-alat perekam yang disebut dengan panca indera atau five sense ya. Ya, itu saja penjelasannya ya, mudah-mudahan nanti bisa dibagi. Dan hari ini saya ingin nanya sama beliau tentang virus yang sedang heboh di dunia maya dan di dunia nyata. Kita tanya langsung ya, Guru Made, kira-kira sebenarnya kehebohan yang ada di luar tentang virus C ini, kenapa itu mesti terjadi? Dan kalau memang ternyata sebenarnya kita bisa melakukan self healing, itu metode apa yang sebenarnya paling tepat untuk melawan virus C ini? Kalau masalah virus sekarang, yaitu virus corona, ya itu kenapa menjadi heboh ya, karena memang dibuat heboh ya kan, karena memang di blow up besar-besaran oleh media, sehingga akan berdampak kekhawatiran pada orang kan gitu ya. Tapi kalau menurut pandangan holistic healing ya, seperti yoga terapi ya, sebenarnya masalah virus itu selalu ada sebenarnya kan, itu virus selalu ada karena memang merupakan ciptaan Tuhan Maha Kuasa juga. Tapi pertanyaannya bukan pada virus ya, kenapa kita bisa disakiti oleh virus itu, tapi yang menjadi pertanyaan yaitu kenapa kita bisa disakiti kan gitu ya, diri sendiri, bukan menyalahkan virusnya tapi menyalahkan diri sendiri. Kalau kita bisa disakiti itu berarti kita memang membuka pintu untuk disakiti kan gitu ya, baik secara fisik, secara emosi dan mental kita. Nah, kalau misalnya sekarang seperti mental kita disugesti oleh virus-virus ya, dan selalu masuk ke dalam mental virus itu, sehingga akan muncul ketakutan itu akan melemahkan antibodi juga ya kan, melemahkan proteksi diri ya. Itu kalau menurut saya jangan takut, malahan kita doakan ya, kita doakan virus itu biar tidak biar menjadi harmonis hatinya juga, karena virus itu adalah ciptaan Tuhan juga, sama dengan kita ya, kita ciptaan Tuhan, virus juga ciptaan Tuhan. Kita menjalin hubungan harmonis lah dengan itu ya. Bagaimana caranya ya, kita menjalin hubungan yang harmonis ke tiga arah. Yang pertama, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga seluruh makhluk hidup itu diberikan ketenangan, kedamaian di dalam menjalani hidupnya, baik kita maupun virus itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu kita menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Kalau sudah harmonis, tidak akan terjadi serang menyerang kan. Siapa tahu ada nanti teman kita yang memang sudah terkontaminasi oleh virus itu, karena kita harmonis ya, akhirnya virus di sana tidak bisa melekat ke kita kan, itu hubungan harmonis namanya. Nah, bagaimana cara kita menjaga tubuh kita dari serangan itu ya, tidak ada cara lain ya, kita harus memperbesar energi ya, memperbesar energi proteksi diri
yaitu dengan cara apa? Ya olah napas pranayama. Karena dalam olah napas ya kita akan memperbesar oksigen yang ada dalam tubuh kita. Oksigen itu penting sekali. Ya mungkin nanti bisa baca-baca manfaat oksigen ya. Itu pentingnya kita melakukan namanya pranayama atau olah napas. Di samping itu juga kita perlu selalu menjaga kondisi tubuh juga ya, kondisi tubuh, aliran darah kita, kondisi sistem tubuh kita dengan melakukan olahraganya itu kalau dalam yoga itu disebut dengan asana. Dengan melakukan asana ini kita otomatis akan melakukan namanya multiterapi ya, baik seperti pemijatan pada tubuh, juga akan restoring energi. Nah itu pentingnya. Nah yoga yang paling baik untuk ini adalah yoga surya ya. Yoga surya kalau untuk melindungi diri ya, kita di Markandeya itu ada namanya yoga surya Bhaskaram, yaitu kita menyerap energi matahari, yaitu untuk kesehatan dan juga untuk perlindungan diri itu ya. Kalau misalnya mau bertanya tentang itu silakan hubungi guru-guru Markandeya yang terdekat ya. Di kota Anda pasti ada. Kalau misalnya tidak perlu tahu bagaimana, silakan buka website Markandeya ya. Telusuri saja dengan kata Markandeya Yoga akan muncul ya. Itu saja, terima kasih.